Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali membahas kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tulis di dalam kitab Umdatul Mar'ah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, kita hari ini insyaallah akan membahas hadis yang ke-83. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpesan dari hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'an wa sadyi lahu siqa'an wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas satu persatu insyaallah biidznillah taala. Yang pertama tentang perawi hadisnya. Di sini disebutkan Amr bin Shu'aib, ya. Kita akan berkenalan dulu tentang siapakah Amr bin Shu'aib ini, karena saya kira di kitab Umdatul Mar'ah ini juga baru disebutkan Amr bin Shu'aib. Jadi Amr bin Shu'aib, ya akhwat, beliau memiliki seorang ayah. Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau punya seorang kakek yang bernama Amr bin Al-As. Nah, Amr ibn Al-As ini beliau adalah seorang sahabi. Namun Amr ibn Shu'aib ini adalah seorang muhaddis, ya. Diingat-ingat, Amr ibn Shu'aib beliau punya ayah namanya Muhammad bin Abdullah. Nanti kan di sini disebutkan katanya beliau an Amr bin Shu'aib an abihi. Berarti abihi bapaknya Amr ibn Shu'aib. Karena di sini ada an, jadinya an Amri. Tapi kalau tidak ada an, kita membacanya Amru. Ya, Amr bin Shu'aib ini bapaknya an abihi namanya Muhammad bin Abdullah. An jaddihi. Siapa jaddihnya? Jaddi itu adalah kakeknya. Siapa kakeknya Amr bin Shu'aib? Kakeknya adalah Amr ibn Al-As. Ya, an jaddihi Abdullah ibni Amrin. Ya, di sini disebutkan an jaddihi Abdullah ibni Amrin. Juga di sini berarti sebelumnya ada lagi, sebelum Amr bin Al-As ada Abdullah bin Amrin, ya. Abdullah bin Amrin ini kakeknya, ya. Nah, nanti setelahnya ada Amr bin Al-As. Nah, Amr bin Al-As ini yang disebut sebagai seorang sahabi. Nah, di sini ya akhwat, kalau kita lihat tentang biografi Amr bin Shu'aib, maka beliau berasal dari Taif. Ya, beliau berasal dari Taif dan beliau pernah tinggal di Madinah. Ya, pernah tinggal di Madinah dan beliau juga Masya Allah seorang muhaddis, ya Masya Allah. Dan beliau sempat untuk meriwayatkan ya beberapa hadis, Masya Allah. Bahkan para ulama berkata tentang kesaksian mereka, ya diantaranya para muhaddis Abu Hatim, ya Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abu Zur'ah, kemudian Ahmad bin Hanbal, ya, juga Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in. Mereka pernah berbicara tentang keadaannya Amr ibn Shu'aib, ya. Baik, jadi Amr ibn Shu'aib ini adalah seorang muhaddis. Baik, kemudian di sini ya akhwat disebutkan oleh Amr ibn Shu'aib dari ayahnya an abihi, kemudian dari kakeknya. Apa disebutkan? Anna imra'atan qalat. Ya, seorang perempuan berkata. Di sini ketika disebutkan seorang perempuan dan tidak disebutkan namanya, berarti kita cukup mengimani bahwa
yang datang kepada Rasulullah SAW adalah seorang perempuan, ya. Tidak menebak-nebak, karena memang di sini anna imra'atan, ya, seorang wanita, seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Qalat, dia berkata, apa yang dikatakan kepada Rasulullah SAW? Kata perempuan ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lihat ya akhwat, sekali lagi bahwa para sahabiyah, berarti kan imro'atan di sini sahabiyah ya, pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan juga beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Itulah makna dari sahabiyah atau sahabi. Jadi ada 3 poin yang harus kita ingat-ingat ya. Seorang sahabi atau sahabiyah adalah orang yang pernah beriman ya kepada Rasulullah SAW, hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, dan juga meninggal dalam keadaan beriman. Nah, mereka para sahabi radhiyallahu anhum jami'an dan para sahabiyat radhiyallahu anhunna jami'an, mereka itu ya akhwat, kalau mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka beradab ya. Mereka tidak mengatakan ya Muhammad, namun mereka mengatakan ya Rasulullah. Ini sebagai tanda adab seorang murid kepada guru ya, karena Rasulullah SAW itu adalah gurunya para sahabi dan sahabiat. Baik. Kemudian perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wahai utusan Allah, inna ibni, mulai curhat. Ya Masya Allah, berarti ini khas banget nih. Ya, perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, atau sampai hari kiamat ya. Kalau bertanya itu pertanyaannya masih curhat dulu tuh. Iya nggak ibu-ibu? Ya kan ya? Nah ini sahabiyah, beliau curhat dulu. Inna ibni hadza, katanya. Ya Rasulullah, saya itu punya anak. Ibni itu anak ya. Saya punya anak. Dulu itu anakku itu kana batni lahu wi'aan. Dulu maksudnya anakku tuh pernah berada di perutku gitu loh. Perutku menjadi tempat, wi'a itu tempat, menjadi tempat bagi anakku. Ya ketika anaknya masih menjadi seorang janin di rahimnya ya. Wasaddi lahu siqaan. Dan punting susuku sadi itu adalah sebagai tempat minumnya. Maksudnya anaknya ini adalah anaknya pernah meminum susu darinya gitu ya, Masya Allah. Wahijri lahu hiwaan. Wahijri lahu hiwaan. Al-hiwa di sini ismu lil makan alladhi yahwa syai'. Ya. Di sini disebutkan bahwa pangkuanku, hijri, adalah rumahnya. Hiwa itu sebuah nama tempat untuk tinggal di dalamnya. Jadi maksudnya anaknya itu dulu pernah bersamanya gitu loh, diasuh oleh beliau waktu kecil. Nah sayangnya, wa inna abahu talaqani. Namun sayangnya ayahnya anak ini menceraikanku. Wa arada an yantazi'ahu minni. Dan ayahnya anaknya ini, berarti suaminya perempuan ini, dia ingin mengambil anaknya dariku gitu loh, mengambil anaknya dariku. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Rasulullah SAW tahu ya apa yang menjadi kesedihan ya, apa yang dirasakan oleh perempuan ini. Maka kata Rasulullah SAW, anti ahaqqu bihi malam tankihi. Kata Rasulullah SAW, engkau lebih berhak ya untuk mengasuh anakmu itu selama engkau belum menikah. Ya, ini dia ya. Jadi subhanallah ya akhwat, ini penting banget ya. Dimana zaman sekarang itu subhanallah banyak rumah tangga kaum muslimin yang akhirnya berhenti di tengah jalan gitu ya. Akhirnya qadarullah tidak bisa melanjutkannya. Dan biasanya kalau dari perceraian tuh yang menjadi korban diantaranya adalah anak-anaknya. Nah di dalam Islam sendiri ya akhwat, itu sudah diatur ya tentang bagaimana haknya anak ini. Ya, haknya anak ini seperti apa, ketetapan hukum hak asuh, ya subhanallah, ini sudah diatur sedemikian rupa. Dan syariat Islam memberlakukan hak asuh ini. Untuk apa ya akhwat? Kenapa di dalam Islam itu ada dijelaskan tentang hak asuh agar anak ini haknya terpenuhi, ya. Bisa
diberikan kasih sayang yang penuh, bisa diberikan kebaikan gitu kan ya. Karena kalau tidak ada yang bertanggung jawab di dalamnya, maka pastinya anak-anak ini haknya akan terabaikan ya akhwat. Ya, siapa yang akan mengasihinya? Siapa yang akan menolongnya? Siapa yang akan menjaganya ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kewajiban orang tua, walaupun ya keadaan orang tua itu mungkin sudah tidak lagi utuh. Keadaan orang tua ya sudah tidak lagi satu rumah. Yang jelas harus ada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mendidik, menjaga dan mengasihi anak-anak. Ya Masya Allah. Nah, seperti apakah ya Masya Allah Islam membahas tentang hak asuh ini ya akhwat? Di antaranya, subhanallah, ini penting banget ya, sampai detil sekali. Di antaranya kita akan mengetahui terlebih dahulu ya akhwat, bahwa di dalam Islam itu yang namanya pengasuhan disebut dengan al-hadhanah. Al-hadhanah. Jadi al-hadhanah itu artinya adalah pengasuhan, ya. Dan yang dimaksud dengan hadhanah adalah mendidik anak yang memang dia itu memiliki hak untuk diasuh gitu loh. Subhanallah. Ya memang anak ini karena mereka biasanya ya masih kecil, belum bisa mengurusi dirinya sendiri, maka harus ada yang mengurusi, harus ada yang memberikan makan, harus ada yang memperhatikan tidurnya, harus ada yang mungkin kalau anak-anak yang masih kecil yang membersihkan gitu ya, kalau misalnya ada kotoran ya subhanallah. Dan subhanallah Islam itu tahu bagaimana memberikan solusi untuk mengasuh anak-anak, Masya Allah. Bahkan hak pengasuhan ini hukumnya fardhu ain ya akhwat ya, hukumnya fardhu ain. Dan di dalam Islam subhanallah untuk yang didahulukan, yang berhak untuk mengasuh anak ya, kalau ada perbedaan antara bapak dan ibu atau ayah dan bundanya, maka di dalam Islam yang didahulukan adalah ibunya ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini ya. Apa kata Rasulullah SAW? Anti ahaqqu bihi malam tankihi. Engkau wahai perempuan ya, wahai ibu, lebih berhak untuk mengasuh ya daripada ayahnya. Masya Allah. Karena kenapa di dalam Islam itu pihak ibu ya akhwat lebih diutamakan? Karena pastinya ya fitrah seorang ibu itu lebih menyayangi, lebih bisa mengasuh, merawat ya Masya Allah. Itu kan fitrah seorang ibu. Kalau fitrahnya ayah itu kan dia mencari nafkah di luar ya subhanallah, menjadi seorang qawam, menjadi seorang pemimpin, itu kan fitrahnya laki-laki, fitrahnya ayah. Kalau fitrahnya perempuan kan misalnya mengasuh dengan penuh perasaan, itu subhanallah fitrahnya ibu itu Masya Allah. Dan Islam itu tahu akan hal ini. Maka di dalam Islam jika anak ini masih ada ibunya yang bisa mengasuh, maka hak pertama yang diberikan adalah, yang lebih berhak untuk mengasuh adalah ibunya ya. Jadi ini penting sekali ya akhwat ya. Karena pastinya seorang ibu tuh saya yakin banget ya, tidak ada yang mau berpisah dengan anaknya ya. Dia tahu bahwa anak ini yang pernah ada di kandungannya ya. Anak ini yang pernah menyusu dari air susunya yang telah diberikan kepadanya, Masya Allah. Dan ini subhanallah luar biasa ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa kenapa ibu itu lebih berhak dalam mengasuh anak ya, ketika anak ini sudah tidak lagi bisa bergabung dengan ayah bundanya. Maka kata Syekhul Islam, dikarenakan ibu itu menurut beliau ya Masya Allah lebih kuat jalinan ikatan kasih sayangnya kepada anak. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi kata Syekhul Islam, ibu lebih tahu bagaimana cara menidurkan anak, bagaimana cara memberi makan kepada anak, bagaimana cara merawat anak. Subhanallah. Dan ketika ibu ini lebih tahu, maka diharapkan anak kasih sayangnya tetap penuh gitu ya. Anak tetap mendapatkan kasih sayang. Masya Allah ya. Jadi Syekhul Islam pun memberikan sebuah pendapat yang luar biasa ya. Kenapa ibu itu lebih utama untuk bisa mengasuh anak. Masya Allah.
Baik. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau merinci beberapa rincian berkaitan dengan hak asuh anak. Beliau mengatakan bahwa yang paling berhak dalam hal ini adalah ibunya terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau misalnya ibunya sudah tidak ada atau misalnya terhalang dari mengasuh, atau misalnya ibunya telah menikah lagi, ya kan? Bisa jadi begitu ya. Maka para ulama berbeda pendapat kepada siapa hak asuh ini akan beralih. Ya. Jadi kan kalau tadi kan ibunya masih belum menikah. Ya kata Rasulullah SAW, malam tankihi, kalau kamu belum menikah. Nah, tapi kalau ibunya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, atau ibunya misalnya meninggal dunia, ya misalnya, maka hak pengasuhannya kepada siapa beralih? Kalau menurut mazhab yang Imam Syafi'i telah jelaskan, yang berhak mengasuh adalah neneknya, ya, nenek dari pihak ibu, ya. Jadi itu dulu runutannya begitu. Nenek dari pihak ibu itu didahulukan, baru kemudian nenek dari pihak ayah, ya. Subhanallah. Dan setelah misalnya neneknya masih ada, berarti neneknya dulu. Kalau neneknya sudah tidak ada, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka hak pengasuhan akan diberikan kepada bibinya, kepada bulenya, ya, kepada bulenya dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah, ya, masya Allah. Nah, nanti ya akhwat, kalau misalnya bibinya juga atau bulenya nggak ada, maka kepada siapa? Jadi ini kepada anak-anak perempuan, saudari perempuan si anak, pada keponakan, ya. Dan ini pun masih perempuan. Kalau sudah nggak ada semua perempuan yang mau atau yang bisa mengasuh, maka baru pihak laki-laki yang merupakan mahram bagi si anak ini boleh mengasuhnya. Ya misalnya bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki si anak ini, ya mahramnya, pamannya, ini boleh berhak untuk mengasuh. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya akhwat, didahulukan dulu para perempuan, nanti kalau misalnya tidak ada, maka baru beralih ke pihak laki-laki. Masya Allah ya. Dan ini adalah sebuah hal yang menurut saya adil ya. Kenapa? Karena yang namanya keluarga itu harus punya andil di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada keponakannya tidak mendapatkan pengasuhan misalnya ya, maka wajib bagi bule atau paklingnya untuk bisa menggandengnya, untuk bisa mengasuhnya. Karena mereka masih dalam satu darah gitu ya. Ada hubungan nasab. Ya, Masya Allah. Dan di dalam Islam bukan hanya dilihat dari laki-laki atau perempuannya yang berhak untuk mengasuh anak ya akhwat, namun juga dia harus memiliki syarat. Nah ini penting banget nih. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengasuh anak. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak itu fitrahnya masih lurus. Yang namanya anak-anak itu fitrahnya masih suci. Ya kalau yang mengasuhnya adalah orang-orang yang misalnya tidak berakal, maka bagaimana anak ini akan tumbuh? Kalau yang mengasuhnya misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka bukannya baik anak tersebut, tapi justru akan menjadi rusak. Maka dari itu, di dalam Islam itu subhanallah diatur sedemikian rupa. Kalau anak ini adalah muslim, ya, anaknya beragama Islam, maka wajib hukumnya bagi yang mengasuh adalah orang yang beragama Islam. Ya, kenapa? Kenapa orang yang tidak beragama Islam atau orang kafir atau orang non-muslim tidak berhak untuk mengasuh anak ini? Karena ya akhwat, dikhawatirkan kelak saudaranya yang bukan muslim misalnya ya, mengasuh anak bibinya misalnya, dan anak bibinya itu adalah seorang muslim, ya, yang orang tuanya tadinya muslim, khawatir nanti justru akan dibawa ke agamanya, ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sesungguhnya seluruh anak yang lahir ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan fitrah. Maksudnya bagaimana? Mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Siapa yang menjadikan mereka Majusi? Siapa yang menjadikan mereka Yahudi? Siapa pula yang menjadikan mereka Nasrani? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sudah tidak ada, berarti kan yang menjadi wali bagi orang tuanya adalah yang mengasuhnya.
Ya betul begitu ya. Maka dari itu di dalam Islam ya akhwat, untuk bab masalah hak asuh ini hukumnya menjadi wajib apabila anak yang akan diasuh adalah seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk yang mengasuh jua beragama Islam. Yang mengasuh jua adalah seorang muslim dan muslimah. Jadi kalau misalnya tadi ya, ibu kemudian neneknya bukan muslim, maka tidak bisa mengasuh. Ya kalau anaknya muslim nih ya, anaknya muslim, ibunya muslimah, misalnya ibunya nggak ada, sudah meninggal dunia, yang ada neneknya, tapi dia orang kafir, maka tidak boleh. Ya, karena di sini berbeda agama. Ya, walaupun itu masih ada hubungan darah bagi sang anak. Baik, yang kedua ya akhwat, di antara yang dijelaskan di dalam Islam untuk bab pengasuhan ini, di antaranya adalah orang yang mengasuh adalah orang yang berakal, bukan orang yang memiliki gangguan dalam dalam akal gitu, atau orang gila misalnya. Ya nggak boleh. Ya, orang gila nggak boleh mengasuh anak. Ya, tidak boleh. Walaupun hanya sesaat tidak boleh. Ya, karena dianya saja tidak berakal. Bagaimana mau mengasuh orang? Bagaimana mau mengasuh anak? Jadi pastikan yang mengasuh adalah orang yang waras, orang yang akalnya sehat. Ya. Jadi tidak boleh orang yang tidak memiliki akal, orang yang mohon maaf ya, akalnya sudah tidak ada nikmat dari Allah yang Allah berikan, maka tidak boleh untuk mengasuh anak-anaknya. Contoh misalnya ada suami istri, salah satunya gila misalnya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka hak anak ini akan beralih misalnya kepada orang yang diantara keduanya yang waras, ya, atau kepada yang menjadi walinya tapi yang tidak gila, ya, masya Allah. Baik, nas'alullah as-salam. Alhamdulillah ya akhwat, kita jarang mensyukuri atas nikmat akal yang Allah berikan, ya masya Allah. Padahal di luar sana ada orang-orang yang sudah Allah cabut nikmat akalnya, ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan, terutama adalah nikmat akal. Baik, yang ketiga, seorang yang mengasuh di dalam Islam adalah orang yang merdeka. Karena budak di dalam Islam itu menjadi tanggung jawab tuannya. Maka di dalam Islam budak tidak diperbolehkan untuk memiliki hak asuh. Tidak boleh. Budak tidak boleh memiliki hak asuh. Berarti harus orang yang merdeka. Tadi yang pertama adalah bahwa hak pengasuhan anak itu syaratnya ya akhwat, yang bisa mengasuh adalah Islam. Jadi tidak ada hak hadonah bagi orang kafir ya atas muslim. Karena memang orang kafir tidak memiliki kekuasaan atas muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal ya. Jadi tidak ada hadonah atau pengasuhan ini diberikan kepada orang yang gila atau termasuk di dalamnya orang yang lemah akal ya akhwat ya. Baik, yang ketiga adalah tadi harus merdeka. Jadi nggak ada budak diberikan untuk hak pengasuhan. Ya. Yang keempat, balig. Nah, ini juga penting nih. Balig itu menjadi syarat juga bagi hak asuh gitu ya. Di orang yang akan mengasuh, dia harus balig. Tidak ada anak kecil, ya, anak kecil yang bisa mengasuh gitu ya. Kenapa? Karena dianya pun masih mendapatkan hak untuk diasuh. Bagaimana mau mengasuh gitu ya? Dia harus balik. Jadi nggak ada yang namanya anak kecil itu diberikan hak pengasuhan. Yang kelima adalah amanah dalam agama dan menjaga diri. Nah ini penting banget ini, masya Allah ya. Jadi orang yang akan mengasuh maka dia harus amanah. Dia harus amanah ya, sehingga tidak ada haldona bagi orang-orang yang pengkhianat. Ya nggak ada. Ya nggak ada juga termasuk di dalamnya orang-orang fasik, itu nggak ada. Karena kalau anak-anak ini diberikan kepada orang-orang yang tidak amanah dalam agamanya, ya orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya, bisa jadi anak-anak ini akan rusak agamanya. Ya, ketika bersama mereka pasti akan berdampak buruk pada diri anak tersebut. Maka dari itu tidak boleh hak pengasuhan diberikan kepada orang yang tidak amanah. Baik, kemudian yang keenam ya akhwat, orang yang diberikan kesempatan untuk mengasuh adalah orang yang mampu mengurusi kebutuhan anak, ya, mampu mengurusi kebutuhan anak. Nah, ini juga penting banget. Baik itu secara jasmani maupun rohani.
Jadi anak-anak ini kan dia harus punya orang yang bisa mengasuh. Jadi pastikan ya dari fisiknya saja, misalnya nyun sewu nggih, mohon maaf, orang yang mengasuh ini tidak tunanetra misalnya ya. Tidak juga misalnya cacat fisik yang lainnya misalnya ya. Yang itu membuat akhirnya tidak bisa mengasuh anak gitu ya. Kan kasihan kalau yang mengasuhnya orang tunanetra lah. Orang tunanetranya saja harusnya kan diasuh oleh orang yang tidak tunanetra gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan juga. Dan juga secara rohani, maksudnya anak ini harus diurus oleh orang yang memiliki akal, yang dia agamanya bagus. Kemudian yang ketujuh, orang yang mengasuh hendaklah tidak memiliki penyakit menular. Kalau kata Syekh yang di kitab Muyasar itu disebutkan tidak memiliki penyakit menular seperti kusta dan lainnya, dikhawatirkan nanti anak akan tertular penyakitnya. Jadi anak asuhnya dikhawatirkan akan tertular penyakitnya. Masya Allah ya. Baik, kemudian di antara syarat untuk mengasuh anak, subhanallah, di antaranya adalah wanita yang akan mengasuh ya, itu ketika dia punya suami, maka hendaklah izin terlebih dahulu. Kalau tidak memiliki suami, maka hendaklah dia mampu untuk mengasuhnya. Ya. Jadi subhanallah ya, penting di dalam Islam itu kalau mau mengasuh dia harus izin terlebih dahulu. Masya Allah. Baik. Kemudian apa yang kita akan bahas bersama ya akhwat, di antara hukum dalam hadonah ini disebutkan di dalam kitab Muyasar bahwa bila salah satu dari kedua orang tua anak yang diasuh melakukan safar panjang, artinya salah satunya ya misalnya melakukan perjalanan jauh dan ternyata perjalanan jauh itu tidak bisa diprediksi ya akhwat, maka hak asuh jatuh kepada yang menetap. Ya, karena kan khawatir kalau anak ini ditinggal jauh misalnya ya, itu nanti nggak ada yang mengurusi. Jadi pastikan bahwa yang mengasuh itu dia tidak melakukan perjalanan jauh yang tidak ada batas waktunya ya. Kalau misalnya zaman sekarang orang mau pergi umroh misalnya, berarti kan dia punya ada batas waktu ya, 9 hari, 13 hari, misalnya 19 hari, maka ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah orang yang ingin bepergian jauh tapi tidak diketahui kapan pulangnya gitu, jadi nggak jelas. Maka ini juga tidak diperbolehkan, Masya Allah ya. Baik, nah yang perlu kita pelajari juga ya akhwat adalah sampai kapan anak ini memiliki hak asuh. Nah ini nih, penting banget. Ada yang mengatakan sampai usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia, kalau dalam Islam disebutkan usia tamyiz kira-kira usia 7 tahun lah. Anak ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah tamyiz ya. Nah, ada juga yang mengatakan sampai anak ini balik ya, sampai anak ini balik. Ada juga yang mengatakan anak ini ya, kalau dia tamyiz maka dia diberikan pilihan apakah masih mau bersama orang tuanya atau tidak. Dan kalau misalnya sudah menikah, ya anaknya sudah menikah, maka tidak ada lagi hak pengasuhan terhadap anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya, ya, atau oleh keduanya. Jadi Masya Allah ya, subhanallah. Kenapa? Karena biasanya kalau menikah, ya, kalau perempuan berarti perwaliannya sudah beralih kepada suaminya. Masya Allah. Baik, nah ini ya akhwat yang perlu kita ketahui bersama ya. Kalau misalnya anak itu sudah dalam posisi dia balik, maka hendaknya orang tua memberikan sebuah pilihan juga ya, apakah anak ini akan mengurusi dirinya sendiri atau dia akan bersama orang yang ditunjuk untuk mengasuhnya. Masya Allah. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar ya, di dalamnya ada biaya pengasuhan. Siapa kira-kira yang menanggung biaya pengasuhan? Nah, ini penting banget karena kadang yang namanya hak asuh anak ini ya, kadang yang maju mundur itu untuk biayanya. Maka ketahuilah wahai saudariku bahwa yang namanya anak ketika dia
berada dalam posisi misalnya punya ayah, tapi ayahnya sudah tidak lagi bersama ibunya, artinya sudah bercerai, maka sebenarnya di dalam Islam itu masih ada tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Jadi kalau ayahnya masih hidup, ya kan tadi hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Kalau ibunya belum menikah, maka siapa yang menanggung biayanya anak ini? Ayahnya. Ya. Masalahnya di negeri kita yang tercinta ini terkadang ada banyak kejadian di mana seorang suami istri yang telah bercerai, ya, kemudian anaknya berada dalam pengasuhan ibunya, maka ayahnya itu seakan-akan sudah lepas dari tanggung jawab. Padahal yang namanya ayah, yaitu tidak ada namanya mantan ayah, ya. Yang ada mantan suami. Gak ada juga yang namanya mantan ibu. Ayah ya ayah, ibu ya ibu. Jadi perlu diketahui bahwa walaupun seorang laki-laki ini sudah berpisah dari istrinya, tetap ya dia bertanggung jawab, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Ya subhanallah. Jadi ini penting banget. Jadi kalau orang tahu ilmunya, maka saya yakin dia tidak akan pergi begitu saja ketika dia masih memiliki anak untuk ia berikan nafkah. Masya Allah ya. Baik. Nah, kalau misalnya anak ayahnya ini tidak mampu untuk menafkahi, misalnya ya, maka siapa yang bertanggung jawab? Walinya, ya. Walinya bertanggung jawab untuk menafkainya, ya. Dan ini juga penting, berarti pamannya anak ini dari pihak ayah ini memberikan tanggung jawab untuk menafkahi biaya pengasuhan ponakannya. Kenapa? Karena kan tadi ayahnya anak ini sudah tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah, atau misalnya ayahnya ini sudah meninggal dunia, ya. Maka pamannya harus bertanggung jawab untuk membiayai anak ini. Masya Allah ya akhwat ya. Dan ini tuh luar biasa loh kalau diterapkan ya di dalam kehidupan secara real gitu ya, Masya Allah. Maka tidak ada yang namanya anak terlantar tuh, nggak ada. Kenapa? Karena masing-masing punya tanggung jawab, ya. Masing-masing tahu mana kewajibannya, ya. Berarti di sini siapapun di antara kita yang memiliki ponakan misalnya ya, dan ponakannya itu misalnya ya keadaannya tidak ada yang menafkahi, maka wajib bagi kita untuk menafkahinya, ya. Dan insya Allah ya akhwat ya, jangan pernah takut untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Ketika kita memberikan harta kepada karib kerabat, maka sesungguhnya Allah akan membalas kebaikan ya hambanya dengan berlipat ganda. Baik, saat ini kita akan membaca atau belajar tentang fawaid dari hadis yang sudah kita pelajari tadi. Apa fawaidnya? Di antaranya minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, fiqhul mar'ah fi 'ardi qadaitiha bi talabi hadanatil walad bi 'addiha lil adillati ihtadat biha min dunil ab wa hiya al-haml war radha'a wal hadanah. Baik, hak asuh diberikan kepada seorang ibu lebih diutamakan daripada ayah, karena memang ibu itu punya keutamaan. Di antaranya apa? Haknya seorang ibu ya, di antaranya karena ibu yang dulu telah mengandungnya, ya, ibu jua yang dulu pernah menyusuinya, maka diberikanlah hadanah ini, pengasuhan ini kepada ibunya. Baik, yang kedua, al-aslu annal ahaqqu bitifli ma lam tatazawwaz. Ya, dasar hukum seorang ibu itu lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya sebelum dia menikah. Ya, kalau dia belum menikah. Fa idza tazawwajat fala haqqun laha fil hadana. Kalau ibu ini dia sudah menikah dengan laki-laki lain, maka tidak ada hak di dalamnya sejatinya untuk mengasuh anak. Bal yantaqilul haq ila ummiha. Tetapi seharusnya bal itu namun sama aja ya, namun hak asuh ini yang tadinya kepada ibunya, karena ibunya sudah menikah, berpindah haknya kepada ibunya. Ibunya itu maksudnya kepada neneknya, ya. Ma'al ihtimami bi maslahatil mahdun, dengan memperhatikan orang yang diasuhnya. Baik, yang ketiga, qad yaqumu bil mani'u syar'i yamna'u i'ta'uha haqqul hadana.
wa yuqaddimu ghairuha 'alaiha. Ya, ada kalanya seorang ibu itu dia memiliki penghalang ya untuk mengasuh anaknya. Maka di sini disebutkan qala Ibnul Qayyim wal wilayatu 'ala tifli naw'an, naw'un yuqaddimu fihi al-ab 'ala al-um wa man fi jihatiha. Disebutkan bahwa yang namanya al-wilayatu 'ala tifl ya, perwalian kepada anak itu ada dua. Yang pertama, naw'un yuqaddimu fihi al-ab, ya seorang bapak diutamakan daripada 'alal daripada ibunya. Wahia wilayatul mal wan nikah, di antaranya perwalian antaranya yang bapak itu didahulukan perwalian nikah dan harta. Wa naw'un tuqaddimu fihi al 'alal ab, ya yang kedua adalah ya macam yang didahulukan dari perwalian anak itu yang lebih didahulukan ibunya daripada ayahnya. Apa misalnya? Wilayatul hadanati warradha, misalnya tentang pembahasan masalah hak pengasuhan dan penyusuan, itu yang didahulukan ibunya. Jadi kalau misalnya ada anak dia ditinggal oleh ayahnya ya karena ayahnya bercerai dengan ibunya, usianya masih 1 tahun. Berarti anak ini tinggal sama ibunya. Kenapa? Karena dia punya hak untuk mendapatkan air susu dari ibu kandungnya. Wa qaddima kullu minal abawain fima ju'ila lahu min dalik litamami maslahatil walad. Ya, dan pastinya orang tua lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Wa tawaqqufi maslahati ala man yali dalika min abawai wa tahsulu bihi kifayatuhu. Baik, dan juga ya orang tua hendaklah mengetahui mencukupkan apa yang bisa diberikan untuk anaknya demi kemaslahatan anaknya. Walamma kana nisa a'rafa bitarbiyah wa aqdaru 'alaiha wa asbaru wa arfa wa afragh laha lidalik quddimatil fiha 'alal ab. Kata Ibnul Qayyim, ya ketika an-nisa, para perempuan-perempuan itu dia lebih mengetahui dengan pendidikan, lebih mampu untuk mendidik, merawat, lebih sabar, lebih sayang, Masya Allah ya, maka hak pengasuhan ini lebih diutamakan kepada ibu daripada ayah itu sendiri. Walamma kana ar-rijal aqwamu bi tahsili maslahatil walad wal ihtiyatu lahu fil bud'i quddimal ab fiha 'alal Kalau seandainya seorang laki-laki ini dia ternyata lebih kuat gitu ya untuk kemaslahatan anaknya, untuk kehati-hatian, maka boleh diutamakan bapaknya daripada ibunya. Contoh misalnya ibunya itu misalnya ya bercerai dengan suami istri misalnya, yang bermasalah istrinya. Ya bermasalah istrinya, contohnya misalnya istrinya murtad, naudzubillah ya, atau istrinya tuh misalnya menjadi wanita fasik, atau istrinya misalnya agamanya tidak bagus, ya tidak amanah dalam agamanya, maka boleh pengasuhan itu diberikan kepada ayahnya. Jadi yang lebih maslahat untuk anak itu siapa? Fataqdimul fil hadana min mahasini syari'a wal ihtiyati lil atfal wan nadhari lahum wa taqdimul ab fi wilayatil mal wa tazwiji kadzalik. Jadi Islam itu agama yang ini ya sebenarnya yang fleksibel. Mana yang terbaik untuk anak-anak itulah yang akan diberikan gitu ya. Kalau memang misalnya ibunya benar tadi ya syarat-syaratnya terpenuhi maka kepada ibunya. Tapi kalau misalnya ibunya tidak memenuhi syarat maka boleh untuk diberikan kepada ayahnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Kita doakan semoga ya para keluarga kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah jaga dari yang namanya kerusakan, dari yang namanya perceraian, karena sesungguhnya yang namanya perceraian itu dibolehkan namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya yang akan menjadi korban dari perceraian itu sendiri adalah anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya beserta keluarga yang kita cintai. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita jumpa kembali pada hari Sabtu pagi ya akhwat. Jazakumullahu khair atas kehadirannya. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.